Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sabda kebenaran Tuhan yang akan meneguhkan iman kita kembali. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membenarkan diri sendiri. Rasanya hampir semua orang pernah melakukan ini. Merasa apa yang dia perbuat itu benar, apa yang dia perbuat itu baik. Dan ketika kita sedang di dalam konteks diskusi, penghakiman, atau dalam situasi di mana seolah-olah banyak orang yang menyudutkan kita, maka pasti otomatis kita akan membenarkan diri kita. Bukan saya, bukan seperti itu. Pembenaran diri memang sering ada pada kita. Apakah itu salah? Tidak salah. Dan apabila yang kita lakukan memang tidak sesuai dengan yang dikatakan, kita boleh saja mengutarakan pendapat kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita membenarkan diri kita, merasa bahwa kita orang yang paling tidak berdosa. Di sinilah letak kesalahannya. Itu sebabnya seringkali diajarkan dalam Alkitab tidak perlu kita membenarkan diri kita. Kalau perlu pun kita menyampaikan, tetapi tidak sampai menjudge atau menghakimi orang yang membicarakan kita. Firman Tuhan pada hari ini juga mengajarkan hal yang demikian. Yang dikatakan oleh Paulus pada nats ini adalah ketika dia di tengah sidang mahkamah jemaat. Sebenarnya dia sedang di dalam penghakiman, pengadilan. Dia sedang dalam situasi di mana ada perkara yang dipertanyakan kepada dia. Dan ketika dia tidak bisa untuk membenarkan dirinya, maka dia pasti akan dipenjara. Tetapi di tengah pengadilan tersebut, inilah jawaban Paulus. Aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Artinya dia mengatakan memang dia tidak melakukan yang salah, tetapi dia tidak mempertahankan dirinya dan merasa bahwa dialah orang paling benar. Di situasi demikian yang dia lakukan adalah dia berkata, cukuplah Tuhan menjadi hakimku. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Inilah pernyataan dari Paulus. Dengan tegas dia berkata, yang menghakimi aku ialah Tuhan. Walaupun Paulus tidak bersalah dalam berbagai hal, namun dia tidak membenarkan dirinya sendiri. Sebab dia sadar yang dapat menghakimi dia adalah Tuhan saja. Yang mengetahui segala sesuatu isi hati kita hanya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghakimi orang lain memang ini tidak boleh kita lakukan sebagaimana yang disampaikan Yesus Kristus. Tetapi membenarkan diri juga tidak menjadi sesuatu yang dianjurkan harus terus kita lakukan. Kadangkala kita perlu diam. Diam adalah emas, dan tidak selamanya diam berarti kalah, karena kebenaran pasti akan terungkap. Kadang kita sudah lelah untuk mengatakan, tetapi tetap saja kita dibicarakan. Tidak perlu cemas, karena ada Tuhan yang menjadi hakim atas diri kita. Jika saat ini saudara-saudari di tengah keluarga, di tengah persekutuan, atau dimanapun kita berada, kita sedang di situasi, dipojokkan, dibicarakan, ada hal-hal yang tidak benar disampaikan tentang kita, kita tidak perlu merasa gentar. Cukup Tuhan menjadi hakim atas diri kita. Dan Tuhan yang tahu apa yang kita perbuat. Karena banyak orang terlihat di depannya baik, tapi kita tidak tahu di belakang. Mungkin pun mereka membicarakan kita. Jadi untuk apa kita harus mencari kebenaran? Kalau kita ceritakan kepada teman kita dan banyak orang, seolah-olah kita mencari kebenaran. Cukup Tuhan menjadi tempat pengaduan kita, karena Dia tahu apa yang kita perbuat. Dan yang kedua, melalui renungan hari ini kita belajar bahwa kita semua adalah orang yang berdosa.
Jangan pernah merasa kita orang paling hebat, orang yang paling benar. Ini yang dialami oleh Paulus. Dia justru merendahkan dirinya sekalipun dia tidak melakukan kesalahan. Jemaat yang dikasihi, sebagai orang percaya, marilah kita menerima firman hari ini. Belajarlah untuk rendah hati. Kalaupun kita dibicarakan, kalaupun ada yang tidak benar, kita diperlakukan demikian seperti Paulus, berdoalah dan katakan, Tuhan, Engkaulah menjadi hakim atas aku, karena Dia mengetahui segala yang kita lakukan. Tetap bersemangat hari ini dan Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengingatkan kami pada hari ini, mengajari kami untuk setia kepadamu, untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah hakim yang adil atas hidup kami. Jika kami berada di tengah kondisi kehidupan di mana kami disudutkan, kami dibicarakan, kami dihakimi oleh orang-orang sekitar kami, oleh keluarga kami, hari ini kami dikuatkan melalui firman-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya yang mengetahui isi hati kami, Engkau satu-satunya yang mengetahui apa yang kami perbuat. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu supaya kami dikuatkan menjalani segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk rendah hati sebagaimana yang diminta dalam firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul, untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang bergumul Tuhan berikan pertolongan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman hari ini menguatkan kita. Salam sehat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.